Perlu waspada ya jika kita ingin membeli PS3 baik itu second maupun baru, kita perlu setting internet koneksinya ya. Ketika kita pilih scan dan akan muncul di sini akses poinnya, wifi-nya sudah muncul, berarti itu PS3-nya normal ya. Baik itu Bluetooth-nya maupun wifi-nya. Namun ketika kita pilih ketika pilih scan dan tidak ada menu jaringan wifi yang muncul, yang sudah kita nyalakan baik dari HP ya atau dari internet rumah ya, dan di sini tidak muncul, berarti ada yang bermasalah itu di WiFi atau di Bluetoothnya ya. Ya, sobat semua, jumpa lagi di PS Arena dan kali ini saya akan membahas tentang cara mengetes PS3 ya ketika kita membeli PS3 second ya, ketika kita melakukan transaksi COD atau kita langsung mengetes barangnya ya. Ya, yang pertama teman-teman perhatikan dulu seri PS3-nya ya. Di belakang PS3-nya itu ada stiker putih. Nah, di sini ada stiker serinya ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, sesuaikan dengan teman-teman yang inginkan ya. Misalkan teman-teman ingin seri 25 ya, pastikan di sininya juga seri 25 ya. Nah, di sini adalah super slim. Jadi serinya itu 4000 ke atas ya. Di sini 4200. Dan untuk stiker seri itu sebenarnya ada palsunya juga ya, tapi itu jarang terjadi sih. Untuk membedakannya nanti teman-teman bisa lihat di video lainnya ya, mana yang palsu dan mana yang asli. Nah, seperti ini juga ya stikernya juga ya. Di sini ada segel voidnya ya. Teman-teman harus perhatikan dulu segel voidnya di sini ya. Apakah masih segel void atau tidak? Usahakan yang ada segel void, dan stiker voidnya usahakan yang seperti ini ya. Di bagian pinggirnya nih potongannya itu agak apa ya? Tidak lancip lah ya, tidak lancip, tidak ya, agak tumpul ya di ujung-ujungnya ya, di siku-sikunya itu ya. Dan itu stikernya itu tipis ya biasanya ya. Kalau yang palsu itu agak tebal stikernya. Dan untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu, mungkin suatu saat saya akan berbagi tutorialnya ya jika saya menemukan ada PS3 yang stikernya palsu ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa cek dari kesehatan harddisknya ya. Untuk seperti ini mungkin agak sulit ya buat teman-teman yang belum punya laptop dan nggak punya apa namanya casing harddisk eksternalnya ya. Ya, untuk opsi ini teman-teman misalkan nggak punya, bisa lewat. Jadi kita mengetesnya ketika loading gamenya itu lambat atau cepat aja ya. Kita buka penutup harddisknya dan di sini masih ada segel dari tokonya ya. Itu biasanya masih bagus lah. Tapi agak gambling juga sih sebenarnya. Untuk memastikannya ya teman-teman harus cek kesehatan sentinelnya menggunakan laptop atau PC, dan juga harus eksternal. Untuk caranya mengetesnya ada tutorialnya, teman-teman bisa cek saja di video saya sebelumnya. Dan untuk melihat misalkan nggak punya ya, selain itu teman-teman mainkan di menu awal XMB ya. Nah, itu misalkan harddisknya sudah nggak bagus atau kurang baik, itu nanti setiap kita scroll turun gamenya itu atas bawah itu ada deja beberapa saat ya. Jadi apalagi ketika kita coba mainkan game bola, nah di situ setelah kita selesai formasi dan mulai kick off, ketika kita tekan start itu loadingnya yang tidak seperti biasa ya. Mungkin biasanya agak cepat, itu agak lama gitu. Biasanya cirinya seperti itu. Ya oke, yang berikutnya yang perlu kita tes itu adalah BD room ya, optiknya ya. Apakah masih bisa membaca disk atau tidak ya, membaca Blu-ray disk. Untuk kasus ini, untuk PS3 seri 3000 dan 4000 itu karena menggunakan hand. Kemarin saya mencoba yang super slim itu, saya lepas BD roomnya tidak ada masalah ya ketika saya update lagi ke hand lah atau install sistemnya. Yang jadi masalah itu misalkan teman-teman menggunakan PS3 CFV ya. Nah, di sini sebelumnya teman-teman kalau mau tes BD room harus sediakan kasetnya ya, atau disknya, Blu-ray disknya ya, kaset PS3 lah. Nah,
Itu kalau masih bagus terbaca seperti itu ya, nanti ada loading, nah akan muncul. Oke, saya lanjut kembali yang masalah tadi yang seri 2000 atau seri CFV lah ya, baik itu Fat, Slim, itu yang masih menggunakan CFV yang standar ya, yang belum dimodif no BD dan no BT ya. BD roomnya itu harus tersambung ya. Yang dari masalah kadang-kadang BD roomnya itu tidak ada, terus kemudian kabel fleksinya itu tidak nyambung. Nah itu nanti kalau CFV nya itu tidak menggunakan yang no BD no BT, itu nanti akan bermasalah ya. Tetapi misalkan ini ya untuk PS3 CFV, misalkan BD roomnya itu tidak jalan atau tidak bekerja, optiknya udah mati atau BD roomnya itu udah dicabut, solusinya teman-teman harus menggunakan sistem CFV yang no BD, ya. Biasanya itu ada keterangannya no BD no BT lah. Nah situ teman-teman harus menggunakan sistem yang itu ya. Kalau tidak nanti multimenya itu tidak bisa dibuka ya. Sebagian seperti itu. Oke, dan kemudian selanjutnya yang perlu kita tes itu adalah dari Bluetooth-nya ya, Bluetooth dari PS3-nya ya. Nah di sini ketika sudah tersambung sticknya, teman-teman lepaskan kabelnya. Jadi kita harus jalankan stick ini tanpa kabel ya. Apakah wirelessnya itu masih kebaca, masih bekerja atau tidak ya. Nah kalau tersambung seperti ini berarti masih normal. Tetapi jika kabelnya sudah dilepas dan tetap berkedip ya, tidak tersambung sticknya, mungkin ada masalah di sticknya juga ya. Jadi teman-teman coba pakai stick lain ya. Dan jika sudah menggunakan beberapa stick tetap tidak tersambung, ada kemungkinan besar itu Bluetooth dari PS3 nya itu bermasalah ya. Dan jika Bluetooth-nya bermasalah, untuk PS3 yang hand atau HEV kan itu perlu koneksi ke internet dulu ya ketika aktivasi hand ya. Nah di sini misalkan Bluetooth-nya bermasalah, ketika kita setting koneksi internetnya itu tidak akan menemukan akses point dari jaringan WiFi ya. Nah contohnya seperti ini, teman-teman harus cek juga di sini ya. Kalau PS3-nya itu ingin PS3-nya itu hand ya. Nah di scan, nah di sini nanti akses point not found. Jadi misalkan itu ya di sini kan terbaca ya. Jaringan WiFi-nya. Kalau Bluetooth-nya rusak atau WiFi-nya rusak itu di sini juga nanti tidak terbaca dan akan tertulis access point not found kalau tidak salah ya. Kalau sudah seperti itu jadi harus diservis, karena untuk instalasi hand kita harus mengkoneksikan ke internet dulu ya. Oke, untuk tips yang selanjutnya kembali lagi ya di awal tadi ya, masalah stiker atau segel void itu misalkan palsu, itu tidak bisa jadikan patokan sepenuhnya ya. Biasanya itu PS3 nya rekondisi, jadi mungkin PS3 nya mungkin bisa jadi masih bagus juga, tapi ya ada kemungkinan lah, 5 kemungkinan lain juga kalau kita sedang apes ya dapatnya rekondisi yang jelek ya. Tapi kalau untuk mengetesnya, misalkan teman-teman penasaran, bisa cek dengan suhunya ya. Untuk mengetes suhu, teman-teman bisa enablekan hand dulu kalau PS3 nya hand. Kalau tidak ya tidak perlu ya, asalkan sudah ada webman-nya ya. Jadi kalau tidak ada webman-nya itu udah tekan select start, cek suhunya nanti tidak ada ya. Jadi kita coba mainkan dulu game yang agak berat ya, contohnya GTA. Setelah kita mainkan beberapa menit, contohnya 5 menit lah ya, cukup. Kemudian kita bisa di sini di menu gamenya, nah, kita tekan tombol home di PS3-nya ya, tombol home. Kemudian kita tekan select dan start secara bersamaan ya. Ya di situ nanti akan muncul ya. Nah di sini saya sudah mainkan 7 menit ya. Itu suhunya tadi bisa saya coba lagi nanti ya. Nah di sini suhunya muncul ya 59, 58. Ini sudah sangat bagus sekali lah ya. Dan untuk ukuran suhu ini beda-beda ya, jangan disamakan seperti ini ya.
tergantung dari mesinnya sendiri ya. Jadi untuk suhu ini misalkan PS3-nya itu yang lebih muda serinya ya, contoh 3000 dan 4000 itu biasanya rata-rata ya itu masih bagus, walaupun ada aja sih yang jelek ya, itu kan tergantung dari pemakaian juga. Yang seri 2000 pun juga rata-rata nih ya itu suhunya sudah agak tinggi, tapi tidak semua tinggi juga, tergantung pemakaian juga. Ada yang masih bagus juga, yang di bawah 70 lah, 60 lah, di bawah 60 lah ada juga. Jadi intinya teman-teman cek saja dulu ya suhunya ya. Untuk berapa derajatnya yang bagusnya itu kalau menurut saya sendiri ya, ini pribadi saya, menurut pendapat pribadi saya sendiri ya, itu di bawah 75 lah. Kalau sudah di atas 75 itu agak kurang lah ya, agak kurang bagus. Apalagi kalau sudah di atas 80 itu sudah rawan lah, dan sebaiknya cepat-cepat ganti pasta. Oke, untuk tips yang terakhir adalah kita mengetes sticknya ya, apakah itu stick PS3 ori mesin ataukah ori pabrik ya, atau bisa disebut juga KW ya. Untuk membedakannya tanpa harus membongkar, saya sudah membuat videonya, teman-teman cek saja di video saya yang awal-awal lah di situ ya. Kemudian juga teman-teman harus cek juga ya apakah tombol-tombol dan analognya ya masih baik atau tidak ya, atau sudah rusak. Untuk seperti ini teman-teman bisa install gamepad test ya di PS3-nya ya. Jadi ada aplikasi. Untuk lebih jelasnya tentang aplikasi gamepad test ini teman-teman bisa cek juga di video saya sebelumnya ya. Ada sih di situ tutorial cara masangnya dan filenya juga sudah ada ya. Oke, mungkin sekian saja tips-tips dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Dan semoga tips-tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan juga mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan tips lainnya ya, bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya ya. Oke, sekian saja. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.